Pernah nggak sih kita merasa ada sesuatu yang salah, tapi kita nggak tahu persis akarnya itu di mana? Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba bedah sebuah ide yang menarik banget. Idenya adalah, pemahaman kita soal dosa itu seringkali dimulai dari kancing pertama yang salah pasang. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat analoginya. Coba nih bayangin ya, kita lagi pakai kemeja. Kalau kancing paling atas, kancing yang pertama, kita pasang di lubang yang salah, otomatis kan semua kancing di bawahnya bakal ikut miring. Jadi nggak sejajar, berantakan semua. Kelihatannya sepele, cuma satu kancing, tapi kesalahan kecil di awal ini bikin semuanya jadi nggak pas. Nah, analogi ini yang jadi kunci pembahasan kita. Nah, disinilah masalahnya. Menurut materi yang kita bahas, kancing pertama yang sering banget kita salah pasang itu ternyata adalah definisi dosa itu sendiri. Kalau titik awalnya aja udah keliru, ya kebayang kan, seluruh pemahaman kita setelah itu bisa jadi ikutan berantakan juga. Oke, coba kita berhenti sebentar di sini. Kalau saya tanya ke kamu, apa itu dosa? Apa sih yang pertama kali kepikiran? Mungkin bohong, mencuri, atau perbuatan-perbuatan jelek lainnya gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah, apa benar itu akar masalahnya? Biasanya kan kita fokusnya ke hal-hal yang kelihatan di luar. Dosa kita ke sesama manusia. Tapi materi ini bilang, di bawah itu semua ada masalah yang jauh lebih mendasar. Akar masalahnya, yaitu dosa yang bukan cuma melawan manusia, tapi langsung melawan Tuhan. Dosa di mana kita menempatkan diri kita sendiri sebagai bos, sebagai pemilik atas hidup kita. Oke, jadi apa sih sebenarnya dosa dasar ini? Biar paham, materi ini ngajak kita buat mundur sedikit, kembali ke cerita awal mula. Kita mau lihat di mana dan bagaimana sih kesalahan fundamental ini pertama kali kejadian. Nah ini dia definisinya. Dosa dasar itu intinya adalah tindakan menggusur Tuhan dari posisinya, dan kita menjadikan diri kita sendiri sebagai pemilik, sebagai standar buat hidup kita. Jadi ini bukan soal kita melakukan A, B, C yang salah. Ini soal siapa yang duduk di tahta hati kita, siapa yang jadi raja dalam hidup kita, Tuhan atau ya kita sendiri. Dan yang menariknya, menurut teks ini, dosa pertama itu ternyata bukan dosa manusia loh. Dosa ini justru dimulai di alam roh. Berawal dari kesombongan, saat seorang malaikat agung, setan, punya keinginan untuk jadi seperti Tuhan. Keinginan untuk menyamai yang maha tinggi ini, inilah pemberontakan paling pertama yang pernah ada. Sekarang, gimana ceritanya dosa ini turun dari alam roh ke dunia manusia? Ternyata, godaan yang ditawarkan ke manusia pertama itu persis banget kayak gema dari keinginan setan sendiri. Nah, lihat kan persamaannya di sini. Godaan yang dikasih ke manusia itu adalah janji untuk menjadi seperti Allah. Keinginan yang sama persis dengan yang bikin setan jatuh. Ini tuh intinya tawaran untuk ambil alih posisi Tuhan. Jadi kita sendiri yang nentuin mana yang baik, mana yang jahat. Jadi polanya jelas banget ya. Pertama, kesombongan setan, aku mau jadi seperti Tuhan. Kedua, godaannya ke manusia, kamu bisa kok jadi seperti Tuhan. Dan ketiga, akhirnya manusia jatuh di lubang yang sama, menjadikan diri sendiri pemilik dan pusat dari hidupnya. Tentu aja ya, tindakan nekat merebut posisi Tuhan ini pasti ada konsekuensinya. Dan konsekuensinya ini serius banget. Materi kita menjelaskan dengan sangat jelas apa dampak dari dosa dasar ini. Ini nih poin paling pentingnya. Menurut Roma 5 ayat 10 yang dikutip, tindakan ini bukan cuma bikin kita jauh dari Tuhan, tapi menjadikan kita seteru Allah. Seteru itu artinya musuh. Jadi ini menggambarkan hubungan yang rusak total, bahkan jadi kayak ada di pihak yang berlawanan. Jadi, dosa dasar, keinginan kita untuk jadi Tuhan atas hidup sendiri, itu ibarat akarnya. Nah, semua perbuatan salah yang kita tahu, yang kita sering sebut dosa, seperti yang ada di daftar ini dari Roma 1, itu semua cuma buahnya, cuma gejalanya aja, bukan penyakit utamanya. Nah, sekarang kita balik lagi ke analogi kancing kemeja di awal tadi. Kenapa sih penting banget buat kita ngerti bedanya antara akar masalah sama buahnya? Disinilah inti dari semua yang kita bahas dari tadi. Gini, kalau kita cuma fokus benerin buahnya, misalnya kita berusaha berhenti bohong, berhenti benci sama orang, tapi kita nggak pernah sentuh akarnya, itu sama aja kayak kita motongin rumput liar tapi nggak pernah cabut akarnya. Pasti tumbuh lagi kan? Menurut materi ini, pertobatan sejati itu bukan soal mengubah kelakuan, tapi mengubah posisi kita di hadapan Tuhan. Mengakui siapa pemilik yang sebenarnya. Dengan kata lain, ya, pertobatan dari dosa dasar ini adalah soal restorasi.
Soal pemulihan. Ini tentang kita turun dari tahta yang emang bukan punya kita dan mengembalikan Tuhan ke posisinya yang semestinya, sebagai satu-satunya pemilik dan raja dalam hidup kita. Pada akhirnya, semua pembahasan panjang ini mengerucut jadi satu pertanyaan yang sangat mendasar. Ini bukan lagi soal apa yang sudah kamu lakukan, tapi tentang siapa yang jadi pemilik hidupmu. Jadi pertanyaannya untuk kita semua renungkan adalah, siapa yang sebenarnya lagi duduk di tahta hidupmu saat ini?